أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, tahun politik sudah tiba. Banyak dari mereka berlomba-lomba unjuk muka di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan mereka saat ini sudah pasti memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri. Tujuan yang dapat mengantarkannya menggapai keinginan yang diharapkan. Banyak dari mereka yang kemudian mempublikasikan serta mempromosikan dirinya melalui media sosial, spanduk dan baliho yang ada di tempat-tempat umum serta media-media lainnya. Semua itu adalah media dan alat agar masyarakat mengenali mereka serta berharap masyarakat memilihnya. Adalah cara yang tidak salah serta memiliki faedah khusus bagi dirinya dan masyarakat luas pada umumnya. Bagi masyarakat luas, sosok calon pemimpin sangat penting untuk diketahuinya. Jangan sampai masyarakat salah dalam memilih pemimpin. Masyarakat juga dituntut agar cerdas menentukan bakal pemimpin yang akan duduk sebagai wakilnya nanti. Wakil masyarakat yang sepenuhnya berpihak kepada mereka, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri atau golongan semata. Masyarakat tentunya sangat berharap akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah serta dapat memberikan contoh bagi masyarakatnya dalam hal kebaikan. Bukankah kelak di hari kiamat salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungannya adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang berani membela kepentingan rakyatnya dalam hal kebenaran dan kebaikan. Tahun politik ini dapat kita maknai sebagai pertarungan sosial bagi mereka yang benar-benar memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat dan negara. Gunakanlah hak suara kita dengan bijak dan cerdas pada pesta demokrasi tahun depan. Jangan sampai suara dan pilihan kita bisa dinodai dengan cara-cara yang tidak bermoral. Kita tidak bisa menutupi atau menyembunyikan bahwa ada dari mereka yang menggunakan segala cara dalam meyakinkan masyarakat agar bisa memilihnya. Cara-cara yang sangat memalukan serta tidak berkah. Salah satunya adalah dengan money politik atau politik uang. Politik uang adalah cara yang mereka tempuh agar orang-orang tertarik untuk memilihnya dalam pesta demokrasi. Hakikat pemimpin yang terpilih dengan cara yang sangat tidak bermoral tersebut adalah hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup di masa depan. Korupsi akan semakin meningkat bila mereka menempuh jalan-jalan tersebut. Mereka tentunya ingin mengembalikan modal selama berada dan terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Kita tidak menyebut personal orang, tetapi bila cara tersebut benar-benar dilakukan, maka sudah pasti akan lahir pemimpin-pemimpin dari wakil masyarakat yang tidak akan berpihak kepada rakyatnya. Sesungguhnya dalam agama juga tidak membenarkan saling sogok menyogok dalam perkara-perkara tersebut. Sungguh dosa besar apabila kepemimpinan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak demokratis serta tidak berkeadilan. Keberkahan tidak akan didapati pada sosok pemimpin yang seperti itu, serta kesengsaraan akan terus masyarakat dapatkan bila mau memilih pemimpin dengan cara tersebut.
Sesungguhnya takutlah manusia dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pemilik kekuasaan dan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan seseorang kepada yang Dia kehendaki pula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 26, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut bisa menjadi gambaran bagi bakal calon pemimpin, yakni mereka yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hidupnya dan untuk nafsu dunia semata. Maka berfikirlah dua kali bila terdapat niat yang seperti itu. Luruskan niat dan tekad semata-mata karenanya, insya Allah keberkahan akan didapati. Pendengar yang budiman, Islam sangat melarang keras bagi hambanya yang ingin mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala cara, apalagi sampai memberikan mudarat bagi orang lain. Tetapi bila cara yang dilarang tersebut harus mereka tempuh demi kebaikan masyarakat, bahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, disinilah terdapat kebolehan, termasuk politik uang. Akan tetapi kebolehan tersebut tidaklah dapat seseorang gunakan semaunya demi kepentingan sendiri. Kebolehan tersebut bisa dilakukan bila dalam keadaan dan kondisi sebagai berikut. Tidak ada sebelumnya niat dari bakcalet yang ada untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian bagi mereka calon pemimpin sudah benar-benar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, visi misi yang jelas serta terukur sesuai kemampuan, dan benar-benar niatnya ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada terbersit niat-niat yang tidak baik dan semata-mata karena Allah jika terpilih. Mereka melakukan politik uang diperbolehkan selama tidak mengawalinya dan menjadi strategi politik sebelumnya. Mereka terpaksa melakukan politik uang karena niat ingin menyelamatkan rakyat serta bangsa tercinta ini dari sosok pemimpin yang korup dan menelantarkan rakyat ketika terpilih nantinya. Politik uang memang menggiurkan bagi mereka masyarakat ekonominya ke bawah. Masyarakat tidak berpikir cerdas, terpenting mereka mendapatkan sesuatu. Disinilah politik uang diperbolehkan bagi bakcaleg yang memiliki niat yang tulus dan semata-mata karena Allah. Kalau saja politik uang tidak dilakukannya, maka sudah tentu orang-orang yang berkuasa nantinya adalah mereka yang memiliki niat yang busuk serta tidak punya belas kasih terhadap rakyatnya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi masyarakat. Bila menemukan calon pemimpin yang berani membayar suara dengan ratusan ribu bahkan jutaan, ketahuilah bahwa mereka adalah sosok pemimpin yang tidak pantas untuk dipilih. Tetapi apa daya, mungkin bagi sebagian masyarakat kebutuhan keluarga lebih utama dari yang lainnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, calon pemimpin yang memiliki niat tulus untuk kepentingan masyarakat banyak adalah boleh menempuh jalan tersebut, serta niatnya agar pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala dan berdedikasi tinggi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam sebuah kaidah fikih dijelaskan bahwa bagi setiap wasilah atau jalan, hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Kemudian dalam kaidah yang lain dijelaskan, tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat dan tidak ada kewajiban dalam keadaan tidak mampu. Kaidah yang pertama dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa
politik uang adalah sebuah jalan untuk mengalahkan mereka yang menghalalkan segala cara dalam pesta demokrasi dan memiliki niat yang tidak baik jika terpilih nantinya. Maka hukum wasilah atau jalan dengan politik uang sama dengan hukum tujuannya, yakni menyelamatkan rakyat dari sosok pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri serta tidak berpihak kepada rakyatnya jika terpilih. Kaidah yang kedua, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada keharaman dalam keadaan darurat. Menyelamatkan rakyat dari sosok pemimpin yang memiliki niat tidak baik adalah suatu keharusan, dan itu adalah kondisi darurat. Bila dengan politik uang jalan satu-satunya, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian kaidah yang terakhir adalah dara'ul mafasid muqaddamun ala jalbil musallih, yang artinya mencegah kerusakan itu harus diprioritaskan daripada berbuat kebaikan dengan membiarkan kerusakan. Dari kaidah tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang memiliki niat buruk dengan jalan berpolitik uang agar terpilih, maka mencegahnya adalah prioritas utama. Tentunya jalan untuk mencegahnya adalah dengan berpolitik uang yang sama tetapi berbeda niat ketika sudah duduk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diserahi urusan namun bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan membimbing kita serta dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.